Anak laki-laki itu bernama Santiago. Senja sudah menjelang ketika dia tiba bersama kawanan domba-dombanya di sebuah gereja yang terbengkelai. Atap gereja itu sudah runtuh lama berselang, dan sebatang pohon sikamore yang sangat besar tumbuh di tempat sakristi pernah berdiri. Anak itu memutuskan bermalam di sana. Dia memastikan seluruh kawanan dombanya masuk melalui pintu pagar yang sudah rusak. Kemudian dipalangnya pagar itu dengan beberapa potong papan agar domba-dombanya tidak melarikan diri di malam hari. Tidak ada serigala di daerah tersebut, tapi pernah ada dombanya yang tersesat di malam hari dan keesokan harinya si anak lelaki harus mencarinya sepanjang hari. Disapunya lantai dengan jaketnya, lalu dia merebahkan diri berbantalkan buku yang baru saja selesai dibacanya. Dalam hati dia meniatkan diri akan mulai membaca buku-buku yang lebih tebal. Buku-buku tebal habisnya lebih lama dan lebih enak dijadikan bantal. Masih gelap ketika dia terbangun. Dia menengadah dan melihat bintang-bintang melalui atap yang sudah setengah hancur itu. Aku ingin tidur lagi sebentar, pikirnya. Malam itu mimpi yang sama kembali dialaminya, seperti minggu lalu. Dan kali ini pun dia terjaga sebelum mimpi itu berakhir. Dia bangkit dan mengambil tongkatnya, kemudian mulai membangunkan domba-domba yang masih tidur. Dia memperhatikan bahwa begitu dia terbangun, sebagian besar dombanya juga mulai terjaga. Seolah-olah ada daya misterius yang menautkan hidupnya dengan hidup domba-domba itu, yang telah bersama-sama dengannya selama 2 tahun belakangan ini, yang telah digembalakannya menyusuri pedesaan, mencari makanan dan air. Mereka sudah begitu terbiasa denganku, sehingga tahu jadwalku, gumamnya. Tetapi setelah dipikir-pikir, bisa jadi justru sebaliknya. Dialah yang terbiasa dengan jadwal mereka. Tapi ada beberapa dombanya yang agak susah dibangunkan. Si anak lelaki menyodok mereka satu persatu dengan tongkatnya, sambil memanggil nama masing-masing domba. Sejak dulu dia yakin sekali domba-domba ini memahami perkataannya. Jadi ada kalanya dia membacakan pada mereka bagian-bagian buku-buku yang berkesan baginya, atau diceritakannya pada mereka kesunyian serta kebahagiaan yang dialami penggembala di padang-padang. Kadang-kadang dia juga berkomentar pada mereka mengenai hal-hal yang dilihatnya di desa-desa yang mereka lewati. Tetapi selama beberapa hari belakangan ini hanya satu yang dia bicarakan pada domba-dombanya. Gadis itu, putri saudagar yang tinggal di desa berjarak sekitar 4 hari perjalanan dari sini. Dia baru 1 kali datang ke desa itu, tahun lalu. Saudagar itu pemilik toko kain, dan dia selalu meminta agar domba-domba dicukur di hadapannya, supaya dia tidak ditipu. Anak itu tahu tentang toko ini dari temannya, dan kesanalah dia membawa domba-dombanya. Aku hendak menjual wol, kata si anak lelaki kepada saudagar itu. Toko itu sedang ramai, maka si saudagar menyuruh anak gembala itu menunggu sampai sore. Anak itu pun duduk di undak-undak toko dan mengeluarkan buku dari tasnya. Ternyata anak gembala bisa juga membaca. Terdengar suara seorang gadis di belakangnya. Wajah gadis itu khas daerah Andalusia. Rambutnya hitam bergelombang dan sepasang matanya samar-samar, mengingatkan akan bangsa Moor penakluk. Ya, biasanya aku lebih banyak belajar dari domba-dombaku daripada dari buku-bukuku, sahut si anak. Selama 2 jam berbincang-bincang, gadis itu menceritakan bahwa dia putri sang saudagar. Dia juga menceritakan kehidupan di desa yang dari hari ke harinya selalu sama. Si anak gembala menceritakan pedesaan Andalusia, serta berbagai berita dari kota-kota yang pernah disinggahinya. Senang rasanya kali ini teman bicaranya bukanlah domba-dombanya. Bagaimana kau belajar membaca?
Tanya gadis itu di tengah obrolan mereka. Seperti orang-orang pada umumnya, sahut si anak gembala. Di sekolah. Kalau kau bisa membaca, mengapa kau cuma menjadi gembala? Si anak lelaki menggumam-gumam tak jelas untuk menghindari menjawab pertanyaan gadis itu. Dia yakin si gadis tidak bakal mengerti. Maka dia meneruskan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Dan sepasang mata gadis itu terbelalak heran bercampur takut. Waktu berlalu dan si anak lelaki berharap hari itu tidak bakal berakhir. Dia berharap ayah gadis itu terus sibuk, sehingga dia bisa menunggu di sini 3 hari lagi. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya. Hasrat untuk menetap di satu tempat selama-lamanya. Bersama gadis berambut hitam kelam ini, hari-harinya tak akan pernah sama lagi. Namun akhirnya saudagar itu muncul dan meminta si anak mencukur 4 dombanya. Kemudian dia membayar harga wol itu dan meminta si anak gembala datang kembali tahun depan. Sekarang tinggal 4 hari lagi dia akan tiba di desa yang sama. Dia berdebar-debar, sekaligus gelisah. Barangkali gadis itu sudah melupakannya. Banyak gembala lewat di situ menjual wol mereka. Tidak apa, katanya pada domba-dombanya. Aku kenal gadis-gadis lain di tempat-tempat lain. Tapi di hatinya dia tahu tidak demikian halnya. Dia juga tahu bahwa gembala seperti halnya para pelaut dan pedagang keliling selalu menemukan tambatan hati di suatu kota yang sanggup membuat mereka lupa akan kesenangan mengembara sesuka hati. Fajar mulai merekah dan si anak gembala menggiring domba-dombanya ke arah matahari terbit. Domba-domba ini tidak perlu membuat keputusan apapun. Pikirnya mungkin itu sebabnya mereka selalu dekat-dekat aku. Yang penting bagi domba-domba itu hanyalah makanan dan air. Selama ini anak bisa mencarikan padang-padang rumput terbaik di Andalusia. Domba-domba itu akan menjadi teman-temannya. Ya, hari-hari mereka selalu sama. Jam demi jam yang seakan tak ada habisnya. Antara saat matahari terbit dan terbenam, mereka tidak pernah membaca buku di usia muda mereka. Dan tidak mengerti kalau anak itu menceritakan pemandangan-pemandangan di kota-kota. Mereka puas sekedar mendapatkan makanan dan air. Dan sebagai imbalan dengan murah hati mereka memberikan wol mereka, persahabatan mereka, dan sesekali daging mereka. Andai hari ini aku menjadi monster dan memutuskan membunuh mereka satu persatu, mereka baru akan menyadarinya saat sebagian besar kawanan ini sudah terbantai, pikir anak gembala itu. Mereka mempercayaiku, dan mereka sudah lupa bagaimana mengandalkan insting-insting mereka sendiri, sebab akulah yang menggiring mereka dan mendapatkan makanan. Anak itu merasa terkejut dengan pikiran-pikirannya sendiri. Barangkali gereja dengan pohon sikamore di dalamnya itu ada hantunya. Barangkali itu sebabnya dia mengalami mimpi yang sama untuk kedua kali. Barangkali itu pula yang menyebabkan dia merasa marah pada teman-teman setianya ini. Dia minum sedikit anggur yang tersisa dari makan malamnya kemarin dan dirapatkannya jaketnya ke badannya. Beberapa jam lagi, saat matahari mencapai titik puncak, hawa akan sangat panas, dan dia takkan bisa menggembalakan kawanan domba-dombanya di padang-padang. Pada saat-saat demikian, seluruh penduduk Spanyol tidur selama musim panas. Hawa panas itu berlangsung hingga menjelang malam, dan dia harus membawa jaketnya sepanjang waktu itu. Hampir saja dia mengeluhkan beratnya jaket itu, namun kemudian dia teringat. Berkat jaket itulah dia bisa mengatasi dinginnya hawa subuh. Kita harus siap menghadapi perubahan, pikirnya. Dan dia bersyukur memiliki jaket tebal dan berat itu. Jaket itu memiliki tujuan. Begitu pula si anak lelaki. Tujuan hidupnya adalah berkelana. Setelah 1 tahun menjelajahi kawasan Andalusia, dia sudah tahu semua kota di daerah tersebut. Pada kunjungan kali ini,
Dia berniat menjelaskan kepada gadis itu bagaimana asal mulanya anak gembala yang sederhana ini bisa membaca dan pernah masuk seminari hingga berusia 16 tahun. Kedua orang tuanya ingin dia menjadi pastor, agar dia bisa menjadi kebanggaan keluarga mereka yang hanya petani sederhana. Mereka harus bekerja keras sekadar untuk bisa makan dan minum. Sama seperti domba-domba itu. Dia pernah belajar bahasa Latin, Spanyol, dan teologi. Akan tetapi, sejak masih kanak-kanak, dia sudah ingin tahu tentang dunia. Dan baginya ini lebih penting daripada mengenal Tuhan dan mempelajari dosa-dosa manusia. Suatu siang ketika sedang mengunjungi keluarganya, dia memberanikan diri mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak ingin menjadi pastor. Dia ingin berkelana.